Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari, NIM 20201271. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi perpustakaan yang sudah saya buat sebelumnya dengan Laravel. Di sini saya akan menjelaskan tampilannya dan codingnya seperti apa. Nah, di sini adalah interface-nya admin. Ini admin bisa login dan register di sini. Nah, ini saya pakai defaultnya Laravel, defaultnya loginnya Laravel, yang Laravel sediakan dengan Bootstrap. Dan sebelum saya login, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat login di Laravel. Tentunya pertama kita buat projectnya dulu. Saya pakai Laragon. Kita ke menu, Quick App, pilih Laravel. Dan kita beri nama projectnya sesuai keinginan kita. Nah, kalau saya buat projectnya dengan nama UAS. Nah, ketika sudah terinstall project kita, di sini di terminal, kita install PHP Artisan UI Bootstrap min out. Ini gunanya kita memakai user interface-nya Bootstrap untuk login ini. Nah, kita install, sudahnya diinstal, kita install lagi untuk npm install dan npm run dev. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengelola dan menjalankan autentikasi tersebut, yaitu login ini. Nah, setelah diinstal npm-nya, kita PHP Artisan migrate di sini. Gunanya untuk apa? PHP Artisan migrate ini gunanya untuk menyimpan atau menambahkan field di database nanti. Setelah di migrate, login ini sudah bisa digunakan. Nah, karena saya sudah register sebelumnya, saya langsung login saja dengan akun yang sudah saya buat. Nah, ketika login, kita langsung diarahkan ke dashboardnya admin di sini, seperti ini. Selamat datang admin. Nah, di sini admin mengelola data anggota, data buku, data transaksi. Nah, sebelum saya menjelaskan semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengintegrasikan template dengan Laravel. Jadi sebelum itu kita download dulu atau cari dulu atau kita buat template-nya. Kalau saya download template-nya ruang admin, download dulu, dan ketika sudah download, kita taruh filenya di project-nya kita, di tempatnya di public, tempatnya itu di public di sini. Dan saya namakan filenya ini fronted. Nah, ketika sudah copy, ditaruh di public di project-nya kita cari buka ini file index.html ini. Nah, file index.html ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita Ctrl A dan Ctrl C, kita kopikan di layout. Saya buat file master di sini. Kita kopikan semuanya di sini. Nah, ketika semuanya di copy di sini, nah, kan di sini di defaultnya
index itu belum terintegrasi dengan CSS-nya. Jadi di file master ini kita berikan ini codingan ini agar nyambung, agar terintegrasi dengan CSS-nya, dengan image yang ada, terus data table, dengan CS-nya dan lain sebagainya. Kita taruh di sini ref kurung buka kurawal dan assets fronted ini adalah nama filenya, nama file yang ditaruh tadinya ruang admin ini. Nah, setelah itu ketika sudah kita tes, dan ketika dites dan tampilannya seperti ini, berarti kita sudah terintegrasi filenya. Dan itu agar tidak kebingungan, agar tidak banyak seperti ini codingannya bingung, saya memisahkan sidebar, header, dan footernya. Caranya seperti apa? Kita cari sidebar di sini. Nah ini sidebar. Ini kan sidebar. Kita taruh di sini. Ini. Tuh. Nah, secara otomatis dia langsung ke sidebar, dan akhir sidebarnya di mana. Kita copy. Dan saya buat layout di sini. Layout. Saya buat sidebar. Ini saya kopikan sidebarnya. Nah, ketika sudah di copy, saya edit agar tampilannya seperti ini, agar saya buat tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilannya sidebar. Nah, data buku, data anggota, data peminjam. Itu. Data anggota, data buku, data peminjam di sini. Nah, udah itu kita cari lagi. Header. Nah, header di sini namanya top bar. Kita di sini, kita arahkan kursor di sini, klik, dan langsung ke akhir top barnya. Nah, di top bar kita copy dan kopikan ke layout header. Nah, seperti ini kita kopikan dan saya edit agar seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, ketika top bar sudah, selanjutnya kita ke footer. Tentunya footer itu ada di paling bawah. Nah, ini footer. Ini footer. Ini kopikan lagi dan kopikan di file footer.blade.php di sini. Dan kita edit agar tampilannya seperti ini. Ini footer. Copyright 2021. Nah, setelah itu kan untuk include untuk footer, header, sidebar itu agar terinclude di master, di sini kita taruh codingan seperti ini. Include layout.sidebar. Layout ini adalah foldernya, dan sidebar ini adalah nama filenya. Sidebar sama juga dengan layout header, footer, seperti itu. Kita include-kan. Maksudnya include di sini, ini sidebar, header, footer juga include di file master ini. Nah, jika kita ingin membuat tampilan dashboard seperti ini, kita hanya tinggal memanggil
file master tersebut. Kita buka file dashboard. Nah, seperti ini. Extend layout master. Di sini kita hanya perlu memanggil file master ini agar tampilan websitenya seperti file master ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada yield. Yieldnya adalah kontennya. Kontennya itu di sini. Kita hanya panggil section di sini. Dan konten. Dan kita buat kontennya seperti ini. Itu menampilkan section. Selamat datang admin. Seperti ini. Tampilannya seperti ini, tampilan dashboardnya. Nah, selanjutnya kita ke di sini admin kan mengelola data anggota. Kita ke data anggota dulu. Nah, seperti inilah tampilan data anggotanya. Nah, ini ada tabel untuk menampilkan data anggota. Terus admin bisa menambah data anggota, mengubah, hapus, dan cetak kartu anggotanya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan codingannya. Codingan bagaimana sih menampilkan data ini, data yang ada di database di sini. Seperti ini caranya, codingannya. Kita tutup dulu biar nggak banyak. Di anggota di sini saya buat folder anggota dan isinya anggota, cetak kartu, edit, anggota. Nah, kita buat dulu anggota tampilannya seperti ini. Oh ya, saya menggunakan data tabel di sini, tampilan seperti ini, dan seperti ini. Menggunakan data tabel yang sudah disediakan di ruang admin ini. Dengan mengcopy, nah, saya menggunakan yang data tabel with hover. Nah, seperti ini saya kopikan di sini. Apa namanya? Data tabelnya, codingan data tabelnya. Seperti ini agar tampilannya seperti ini. Nah, pertama caranya menampilkan tabel, menampilkan data dari tabel. Sama kita buat controller. Controllernya anggota controller. Dan buat model anggota ini. Nah, di model anggota kita buat codingan seperti ini. Ini protect variabel table dan anggota, nama tabelnya. Saya nama tabelnya anggotas. Nah, itu di anggota controller, di index ini kita panggil, kita buat variabel data dan kita panggil ini di kontrolnya app anggota all. Maksudnya kita menampilkan data anggota, semua data anggota di sini. Nah, sebelum itu kita panggil dulu modelnya di sini. Memakai use app/anggota. Nah, setelah itu return view kita tampilkan datanya di halaman anggota with anggotas data. Kita taruh variabelnya di sini.
Nah, kita tuliskan dulu root-nya di web. Root. Nah, di sini di web anggota, controllernya root get anggota controller add index, karena fungsinya itu tadi di controller adalah function index. Nah, terus di anggota sini, di halaman anggota sini, kita buat tabel dan kita panggil dengan cara for each anggota as anggota. Variabelnya ID, anggota ID, nama ID, alamat, anggota ID, anggota nama, anggota alamat, anggota pekerjaan. Nah, setelah itu tampillah anggota data di tabel anggota di sini, di tabel ini. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara tambah anggota di sini. Pertama, kita buat dulu tombol data anggotanya di anggota di sini. Nah, di anggota di sini. Nah, kita buat tombolnya seperti ini. Ini adalah tombol anggota ini. Nah, ketika kita mengklik ini, akan pergi ke halaman tambah anggota yang tampilannya seperti ini. Nah, kita buat dulu halaman tambah anggota. Seperti ini codingannya. Nah, ini adalah input untuk nama anggota dan untuk alamat namanya text area seperti ini, dan untuk pekerjaan juga input. Nah, kita isikan name-nya sama dengan field yang ada di tabel, sama nama, alamat, pekerjaan. Nah, ya, kita isi dulu anggotanya. Misalkan Putri, alamatnya Sumenep, pekerjaannya mahasiswa. Nah, ketika kita mau menyimpan, bagaimana menyimpannya? Cara menyimpannya seperti ini. Kita ke anggota kontrol, ke anggota model, kita tambahkan ini, codingan ini, protect variable primary key ID, dan protect field label ID, nama, alamat, pekerjaan. Ini seperti yang di tabel ya. Nah, setelah itu ke controller, ke store, public function store. Kita buat codingan seperti ini. Nah, anggota create, maksudnya kita panggil yang di sini. Nah, anggota create kita panggil di sini menggunakan yang ini. Kita buat tadi create nama request. Request adalah variabel ini yang ada di sini. Request nama, alamat, request alamat, pekerjaan, request pekerjaan. Nah, setelah itu simpan, return redirect anggota with awas sukses data berhasil disimpan.
Artinya, jika data berhasil disimpan, akan ditampilkan di anggota, di halaman anggota tadi. Nah, dan akan menampilkan toas sukses yang berisikan pesan data berhasil disimpan. Nah, ketika disimpan, akan seperti ini. Kita simpan. Nah, kan tampil data berhasil disimpan. Nah, ketika kita akan mendaftar jadi anggota. Nah, kita tentunya dapat kartu anggota dong. Nah, admin tinggal print kartu anggotanya di sini. Kita coba print. Nah, tampilannya akan langsung keluar Windows print seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini codingannya. Kita ke ini dulu. Cetak. Nah, ini. Kita buat variabel eng, khususnya anggota find or fill ID berdasarkan ID di sini. Terus return view anggota, cetak kartu anggota. Maksudnya return yang akan ditampilkan yaitu file yang ada di folder anggota, cetak kartu anggota. Nah, compact eng. Nah, kita panggil variabel yang dibuat di sini. Nah, selanjutnya buat dulu filternya di sini, routingnya seperti ini, cetak kartu. Nah, cetak kartu tadi ini cetak kartu. Anggota. Nah, oh ya. Ini cetak kartu. Karena kita memilih berdasarkan ID, kita panggil di sini ID-nya. Dan anggota controller cetak karena fungsinya itu tadi cetak. Nah, name kartu, cetak kartu. Nah, pada tombol ini, kembali dulu. Nah, pada tombol cetak kartu di sini, kita kasih codingan seperti ini di anggota di sini. Nah, ini tombolnya, tombol cetak kartu di sini. URL cetak kartu, variabelnya anggota berdasarkan ID. Nah, berdasarkan ID ini kan kita mau mencetak kartu berdasarkan ID-nya ini. Agar jika kita memilih ID di sini, memilih Putri dengan ID 5, kita langsung bisa mencetaknya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ketika saya mengarahkan kursornya ke sini, nah itu ada cetak kartu 5 berdasarkan ID-nya. Kita ke 3, 2, 1 seperti itu. Nah, sini dan ketika kita mencetak seperti ini, langsung keluar window print seperti ini. Sebelumnya kita itu dulu buat file di anggota, cetak kartu anggota. Nah, seperti ini. Saya pakai desainnya pakai tabel. Jadi kurang bagus seperti ini, hanya seperti ini. Nah, untuk menampilkan window, langsung window jendela seperti ini, langsung menampilkan print. Kita tambahkan JavaScript di sini. Nah, window print untuk menampilkan ini. Nah, ya sudah, samakan yang datanya yang ditampilkan berdasarkan ID.
tadi. Nah, kita bisa menyimpannya sebagai PDF atau jika printan kita sudah on atau sudah tersedia, kita bisa langsung print. Dan kita juga bisa setel di sini. Bukan kertasnya dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya admin itu juga bisa mengedit datanya di sini. Nah, kan kita edit Putri bulan dari ubah data seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Codingnya seperti ini. Pertama, kita buat dulu button edit di sini. Di anggota, editnya seperti ini. Dan kita buat URL, edit anggota berdasarkan ID. Kan kita mau ngedit berdasarkan ID-nya kan? Nah, ya, berdasarkan ID anggota 5. Nah, gimana? Kita sudah buat buttonnya. Nah, itu kita ke controller. Di edit. Nah, ini sama seperti ini codingannya. Tapi sini functionnya function edit berdasarkan ID. Kita buat juga variabelnya anggota find or fill, mencari data berdasarkan ID, return, view, anggota, edit anggota compact eng. Jadi tampilkan datanya di edit anggota. Nah, kita buat edit anggota di sini. Nah, seperti ini. Kita langsung saja edit anggota ini bisa langsung di copy dari tambah anggota sini. Kan sama kan itunya. Nah, kita tinggal ubah aja sininya. Di sini. Nah, agar jika dipilih 5, ID 5 yang diubah dengan nama Putri, alamatnya Sumeneb, mahasiswa, akan tampil di sini, sini, dan di sini, ini akan ngikut datanya. Kita panggil dengan ini, dengan value. Di sini kita kasih value, nama. Ang adalah variabelnya dan memanggil nama filenya sama juga di alamat juga, terus juga value juga di pekerjaan agar datanya bisa ngikut di sini. Nah, jika diubah, jika kita klik tombol ubah, datanya akan berubah, akan ditampilkan ke sini lagi, ke anggota lagi, sini. Nah, seperti apa codingannya? Kita ke controller, update. Kita ke function update. Function update request ID. Kita panggil itu buat variabel anggota find or fill nya dari data berdasarkan ID-nya. Update request all, maksudnya simpan semuanya. Ketika sudah disimpan, kita redirect anggota, maksudnya ketika disimpan kita tampilkan datanya di anggota with awas sukses, data berhasil diubah di sini. Nah, seperti itu. Nah, di rootnya seperti ini. Edit data.
Oh ya, tadi sudah diedit data di sini. Kita atur rootnya di sini biar jika diklik kita ke halaman edit di sini. Tadi lupa. Nah, itu sama juga ketika sudah ini sini diupdate, kita membuat ini codingan ini, kita juga atur di rootnya seperti ini. Update. Nah, update anggota di sini. Bedanya ini menggunakan di edit anggota menggunakan get, tapi di update menggunakan post. Nah, ketika diklik ini, nah, terubah bulan ketika diubah dan berhasil diubah akan menampilkan toast data berhasil diubah. Nah, seperti codingannya di sini. Ini di sini. Data controller. Nah, diupdate sini. Akan menunjukkan toast sukses data berhasil diubah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghapus data seperti ini. Nah, hapus data codingannya seperti apa? Seperti ini. Kita cuma butuh ini, codingan seperti ini. Di controller, public function destroy berdasarkan ID yang dihapus. Kita buat variable anggota faint or fail berdasarkan ID, variabelnya di delete, dan return back with info data berhasil dihapus. Maksudnya, return back ketika data dihapus, kita langsung kembali ke sini, ke halaman ini, dan memunculkan info data berhasil dihapus. Nah, sudah di sini kita atur juga rootnya, delete root, get, delete anggota, seperti ini, di anggota, karena di delete anggota, ini buttonnya. Nah, URL-nya, ini, delete anggota berdasarkan anggota ID. Ini, delete root, get, delete berdasarkan ID, anggota controller destroy adalah functionnya, dan name delete anggota. Nah, seperti ini. Kita delete, misalkan yang kita tambah. Nah, data berhasil dihapus. Nah, seperti itu codingannya, tambah anggota, ubah, delete, dan print di data anggotanya. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan di data buku. Saya tidak akan menjelaskan codingan di sini karena sudah sama codingannya. Di sini ada tambah anggota, ubah, dan delete. Sama seperti yang di anggota sini codingannya. Jadi, untuk tambah buku, kita coba tambah buku di sini. Judul bukunya Hujan Bulan Juni. Misalkan Hujan Bulan Juni. Kategorinya sastra, penulisnya Hujan Bulan Juni, penulisnya siapa? Tunggu tak jari, penulis Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni. Supardi Djoko Darmono. Supardi Djoko Damono. Stoknya misalkan satu, kita simpan. Nah, akan ditampilkan toas seperti ini, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita ubah
Misalkan stoknya diubah stok aja menjadi 3. Data berhasil diubah di sini. Nah, setelah itu kita coba hapus di ruang admin. Kita pilih the pragmatic programmer. Ini. Hapus. Coba hapus. Apakah berhasil? Nah, data berhasil dihapus. Data hilang di sini. Nah, setelah itu kita di transaksi peminjaman. Nah, di transaksi peminjaman sama tambah data, create, update, delete, dan di sini juga ada cetak laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodikannya cetak laporan seperti apa. Nah, sebelum itu saya akan ditambah data untuk melihat berhasil atau tidaknya. Data, nama penjam, Putri tadi, Putri Wulandari. Dari judulnya, judul bukunya Hujan Bulan Juni. Tanggal pinjamnya tanggal 7 Februari, dan tanggal kembalinya dia mengembalikan di tanggal 27 Januari. Nah, di sini. Nah, update. Kita update. Coba update, kita update. Misalkan dia mengembalikannya tanggal 24. Ubah data. Data berhasil diubah. Dan apa lagi? Kita hapus web ini. Kita hapus web. Coba berhasilkah atau tidak? Nah, berhasil. Nah, selanjutnya kita cetak laporan. Cetak laporan ini akan mencetak ini data yang ada di sini. Nih. Nah, apa bedanya cetak laporan ini dengan cetak anggota? Cetak kartu anggota di sini. Kalau di anggota di sini, kita cetak kartu nama berdasarkan ID-nya. Yaitu hanya menampilkan satu data saja yang dicetak. Tapi di transaksi ini, cetak laporan, kita mencetak semua datanya yang ada di sini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Data 1 dan data 2 tampil. Nah, seperti apa codingannya? Seperti ini codingannya. Kita ke transaksi, dicetak. Dicetak. Bukan. Bukan. Oh ya, di sini. Pinjam. Nah, kita buat dulu tombolnya. Tombol cetak laporan ini. Sini. Tombol cetak laporan. Ini. Nah, itu yang sudah buat, kita URL kan. Cetak, URL cetak. Dan kita deklarasikan di sini. Cetak. Nah, dah di sini. Cetak. Nah, public function cetak. Tuh, ini anggota punya anggota. Tadi ini di sini. Transaksi. Nah, cetak transaksi. Ini cetak. Dengan variabel cetak menampilkan semua data dipinjam, return view cetak transaksi yang akan ditampilkan di transaksi cetak with pinjam cetak. Nah, kita atur dulu di sini di routingnya. Anggota. Pinjam di routingnya. Nah, sini. Nah, transaksi cetak. Root get cetak. Transaksi controller cetak. Name cetak. Nah, kita buat dulu halaman cetak transaksinya. Nah, buat tabel.
di sini. Dengan ini. Terus panggil tuh datanya dengan variabel pinjam ID, pinjam nama, pinjam judul buku. Ini, oh iya, sini juga saya lupa. Seperti ini juga kita kopikan seperti ini. Oke, lupa. Saya lupa. Nah, memberikan ini agar datanya nanti tidak kebalik yang ditampilkan. Nah, coba kita lihat lagi. Kita refresh. Nah, nanti codingan ini date kan tadi datanya itu tanggal kan? Ini D itu mau klik day, M month, year to year tahun. Biasanya ini Y-nya itu Y besar. Y besar. Nah, Y besar. Nah, besar. Agar tampilannya seperti ini. Kita refresh lagi. Nah, kita lihat cetak. Nah, bener kan? Seperti ini tampilannya. Nah, kita tampilkan datanya di sini, tabel. Nah, sudah. Sama tadi memunculkan window-nya, window ini. Ini JavaScript untuk menampilkan window seperti ini langsung. Nah, seperti itulah cetak transaksi. Nah, setelah itu kita sudah melakukan semuanya. Kita langsung bisa logout di sini. Logout. Dan kembali ke halaman utama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.